Minak mengejar sang suami dan sudah 2 kali diusir oleh biksu dengan cara eksorsis. Nak kemudian dimasukkan ke dalam toples dan ikat pinggang. Dan konon katanya ikat pinggang itu sendiri masih tersimpan di dalam kerajaan Thailand. Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini aku akan membahas cerita tentang 7 hantu yang berada di negara Thailand, yang tentu akan kita bahas tuntas hari ini juga. Pasti kalian-kalian nih ada nih penggemar horor Thailand. Selain seru, biasanya film-film horor Thailand selalu dibumbui dengan komedi-komedi lucu yang pasti membuat kita tidak akan bosan menonton film-film dari Thailand tersebut. Tapi pada dasarnya hantu-hantu Thailand tidak selalu lucu dan seru seperti pada tayangan film-film kita tonton. Ya, namanya hantu ya kan, mana ada yang lucu seperti hantu-hantu yang akan aku bahas hari ini. Daripada berlama-lama, kita langsung ke hantu yang pertama, yaitu Pret. Hantu ini memiliki nama yang lucu, unik, tetapi pada dasarnya hantu ini tidak sama sekali lucu seperti namanya. Masyarakat Thailand mempercayai kalau orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan materialistis setelah meninggal dia akan berinkarnasi menjadi hantu Pret. Pret sendiri merupakan hantu mempunyai tinggi setinggi pohon palem dan memiliki nafsu makan yang sangat tinggi. Tapi sayangnya makhluk ini memiliki mulut yang sangat kecil sehingga tidak bisa memuaskan nafsu makannya sendiri. Dalam cerita rakyat Buddha, hantu ini selalu menghabiskan hari-harinya dengan memohon pengampunan untuk menarik kutukannya. Lucunya ini teman-teman, Pret sendiri memiliki festival yang unik di negara Thailand tersebut yang bertajuk Hungry Ghost Festival, Pi Long Kluang. Hal menarik dari seorang traveler yaitu bisa bertemu dan membaur dengan masyarakat lokal serta berkenalan dengan traveler lain. Tetapi apa jadinya jika orang yang traveler itu temui, yang pasti sudah diajak berkenalan, bercerita, menikmati makanan bersama, tetapi apa jadinya jika orang yang kau temui, ajak berkenalan, bercerita, saat menikmati api unggun di tepi pantai, itu bukanlah manusia. Di pantai selatan Thailand sendiri, ada legenda tentang hantu yang menyamar menjadi manusia normal biasa dan ikut bergabung dengan para traveler lain selayaknya orang biasa. Dia sendiri akan terlihat seperti manusia biasa sampai saat dia meminta untuk digarukkan punggungnya. Nah, saat itu para traveler ini akan menyadari bahwa mereka telah bergabung dan bercengkrama bersama makhluk yang bukan manusia lewat punggungnya yang penuh dengan luka. Ketika mereka melihat punggung makhluk ini penuh luka yang menganga dan setiap sisinya diisi dengan belatung-belatung, cacing, serta kaki 1000. Bayangkan. Masuk ke hantu yang ketiga yaitu Nang Tani. Jika di Indonesia sendiri memiliki poci yang tinggal di daerah pepohonan pisang, Thailand sendiri memiliki hantu horor yang bernama Nang Tani. Nang Tani sendiri digambarkan dengan wanita cantik jelita, menggunakan pakaian tradisional khas Thailand yang berwarna hijau dan menggunakan lipstik berwarna merah tua. Dan kalian tahu teman-teman, Nang Tani sendiri akan keluar pada bulan purnama dan akan merayu pria yang ditemuinya dan mengajak pria tersebut berhubungan seks. Apabila di kemudian hari pria itu mencintai orang lain dan mengkhianatinya, Nang Tani tidak akan segan-segan untuk membunuh pria tersebut. Meski terdengar menyeramkan, Nang Tani sendiri ternyata dikenal dengan makhluk yang baik dikarenakan dia kerap kali memberikan makanan kepada biksu yang melewatinya. Yang keempat yaitu Pi Am. Erep-erepan atau ketindihan ternyata bukan dialami oleh orang-orang Indonesia saja. Di Thailand sendiri, erep-erepan sering dialami oleh masyarakat Thailand, dan masyarakat sendiri meyakini dan saat erep-erepan sendiri ada sosok makhluk astral yang menindih yang dikenal dengan sebutan Pi Am. Menurut cerita, Pi Am sendiri akan duduk di atas dada korban
yang menyebabkan dada korban menjadi sesak, tidak nyaman, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi ada lucunya nih teman-teman. Konon katanya Piam tidak menindih wanita, dia hanya akan menyerang para laki-laki saja. Nah, untuk mengelabuhinya sendiri, laki-laki disarankan menggunakan lipstik untuk mengelabuhinya di saat mereka tidur. Oke, yang kelima, krasu. Hantu ini mirip dengan legenda Indonesia, yaitu kuyang atau palasik. Dia juga terbang dengan kepala dengan isi perut yang menjuntai. Krasu juga akan mencari makanan wanita hamil dan bayi yang baru lahir. Nah, bedanya kalau di Indonesia sendiri, kuyang ini merupakan perwujudan dari manusia yang mencari ilmu hitam. Akan tetapi di Thailand, hantu krasu ini berasal dari wanita cantik yang dibakar hidup-hidup dan menjelma menjadi krasu. Seperti halnya kuyang, krasu pada siang hari akan menjelma menjadi manusia biasa dan akan berubah dan mencari korban pada malam hari. Pi Kong Koi. Hantu ini dikenal dengan hantu berkaki satu yang hidup di pendalaman hutan, dan konon dia berjalan dengan melompat dan setiap langkahnya dia akan mengeluarkan suara koi koi koi. Penduduk Thailand sendiri percaya Pi Kong Koi akan menghisap darah manusia dari ujung jari para traveler yang berkemah di tengah hutan. Katanya untuk menangkal hal ini, para traveler disarankan untuk menyilangkan kakinya di saat tidur atau menaruh benda-benda di antara kedua kakinya. 7. Minak. Bagi teman-teman yang suka dengan film horor, pastinya kalian tidak asing dengan film yang berjudul Pimak Prakanong. Oke, aku akan bercerita tentang kisah ini sedikit, oke? Oke. Aku akan bercerita tentang hantu Minak ini sendiri. Minak sendiri pada awalnya merupakan wanita cantik yang sedang hamil muda dan sangat menyayangi suaminya. Sampai pada suatu saat, sang suami ditugaskan untuk berperang dan si Minak sendiri harus merenggang nyawa di saat sedang ingin melahirkan. Minak tidak terima dengan kematiannya itu dan dia menjelma menjadi hantu Minak dan menjalankan aktivitas kesehariannya seperti biasa. Sampai saat sang suami pulang, suami tidak menyadari jika sang istri sendiri sudah tidak ada. Penduduk desa sudah memperingatkan kepada sang suami jika istrinya sudah berubah menjadi hantu. Tetapi sang suami sendiri tidak percaya akan itu. Sampai suatu saat, suami menyadari suatu fakta saat dia melihat Minak memanjangkan tangannya untuk mengambil sesuatu, dan kemudian suami Minak melarikan diri dan pergi dari rumah. Dan konon katanya Minak mengejar sang suami dan sudah 2 kali diusir oleh biksu dengan cara eksorsis. Nak kemudian dimasukkan ke dalam toples dan ikat pinggang, dan konon katanya ikat pinggang itu sendiri masih tersimpan di dalam kerajaan Thailand. Oke teman-teman, itu saja video aku hari ini ya. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf, dan kepada Tuhan aku mohon ampun. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.